Ini kan annoying banget. Eternal Guard. Dan sementara itu, ini dia early tempo, high loss. Mau coba buat menangin poke damage. Dan juga memaksakan bagaimana Finn dengan battle spell-nya. Oke, tapi ya memang belum terlihat ya ada trigger dari battle spell-nya juga. Masih aman terjaga untuk sejauh ini. Dan Supercan sudah mendapatkan pattern farming yang cukup aman sejauh ini dengan adanya Little Wonder. Ya, dibuka juga ya visionnya, area sungai seperti biasa karena menangin poke damage. Dan bakal reset dulu untuk BTR by Vitality karena mereka tadi sempat kena damage yang lumayan masif. Terutama dari Eskiel. Yup. Karena emang kalau ngomongin soal di early game ya, buat megangin depan ya, Eskiel yang paling memungkinkan. Oke, tapi mendadak Nail hadir. Mengantarkan damage, ada Tonros juga tadi yang dikeluarkan oleh Supercat. Tapi Supercat kehilangan coba SP banget tuh sekarang Nail bisa dia selamat. Karena sedikit lagi yang tersisa. Ada pergerakan tadi dari Eskiel. Flicker dikeluarkan pula, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Nail dan Supercat cukup agresif. Ya sama-sama bertukar dari damage ya dan ternyata belum terjadi adanya first blood sejauh ini. Flicker tadi udah tertrigger juga satu sama lain. Nah, play ofensif ya, karena membawa high loss juga untuk bisa menangin early temponya. Kalau kita ngomong soal BTR by Vitality yang dirugikan di sini adalah Finn dengan flickernya tadi. Sementara untuk RRQ, mereka ada di Yeskiel juga dengan flickernya. Revitalize pasti bakal up sesaat lagi. Tapi kalau kita ngomongin Turtle sudah mulai memanggil dan buat sekarang harusnya bakal ada skirmish di area Turtle. Ya. Nah ini bakal langsung setup gak sih? Ini harusnya dari Bigetron juga. Tapi Supercat sudah hadir untuk langsung bisa menyicil dan juga memegang ke area turtle-nya. Oke, masing-masing XP laner pun sudah mulai mendekat. Sementara sekarang Finn akan membuka ruang kah? Tapi Finn yang masih berhasil ditangkap, bahkan depan berbeda. Ada penalti zone seperti itu sudah langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada poin kill yang udah berhasil diamankan oleh RRQ. Si Shogun dia berusaha untuk bisa mundur tapi pemain dari RRQ mereka tidak akan membiarkan hal tersebut karena pergerakan yang dimiliki oleh Shogun pun sudah dihentikan. Eman dipaksa untuk mundur, turtle-nya berhasil di take over oleh RRQ. Ya harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi ya. Early game yang baik pastinya untuk RRQ. Mereka udah langsung bonyokin tapi Oke, dan berhasil mendapatkan ke arah turtle tersebut. Sementara sekarang Naila bisa akan tertangkap. Kembali keuntungan didapatkan oleh RRQ Oshi. That's it, itu dia Dark Wave dan juga Lantern Flare yang akhirnya mengkombinasikan menuju ke arah Nile. Hilang langsung. Ya, Soul Saver Retribution ternyata tidak berhasil untuk mendapatkan Battle of Retribution tadi. 1.800 gold, 3 kill. RRQ leading early game-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari temponya sekarang Bisakah dua player ini mendapatkan keuntungan dan Neman berhasil ditaklukkan? Wait, Talos Prediction 4 versus 2 loh. 4 untuk RRQ Hoshi. Karena sudah mulai masuk leg yang kedua. Yap. Banyak kejutan dan bahkan tadi Idoknya sudah dapat di area gold lane. Oke, sementara sekarang Shogun. Hey, Shogunnya bisa dia bertahan dan masih bisa jauh tapi tidak akan dibiarkan. Super Dan menunjukkan bagaimana performanya hari ini. Wah ini bukan super dan lagi, ini well done pastinya. Gimana dia punya sisi untuk ngeganggu dan tadi trigger penalty zone-nya itu ngebuat masuk lagi Infernal Pursuit. Ya diganggu-ganggu ya soalnya ya. Infernal Pursuit juga ditambah lagi dengan adanya Shogun yang udah ngebuang juga penalty zone-nya. Dan anyway tetap tumbang, itu poin terpentingnya. Sehingga membuat 6 kali ini 5 kill lebih tepatnya 3.000 gold yang benar-benar di lead sama RRQ. Perlahan tapi pasti dengan ada Super Dan yang dapetin 3 kill. Oke. Eman masih level 5 ya, ini terhambat sekali. Pastinya Super Toy unggul, level cukup pastinya dengan 1 poin kill yang sudah dia tabung juga. Pergerakan menuju ke arah Shogun, ini Shogunnya nggak dikasih space sama sekali. Ya 2 kali tumbang ya, karena emang Shogun dari tadi berperan penting untuk pegangin ke arah dari Super Ken. Terbukti di Turtle 1, Super Ken-nya juga dipaksa untuk mundur kan, dengan adanya pergerakan dari Shogun. Jadi wajar banget kalau misalkan sekarang emang mereka bakal coba play around Super Dan. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah 1 poin kill dan berhasil mendapatkan ke arah dari Eskiel. Tapi Idok, dengan ada Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan pula, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player sebelum Turtle akan mereka setup lagi. Ya Finn-nya flicker ini akan menjadi informasi pastinya. Yep. Kekurangan dari quantity player untuk beberapa saat, tapi sepertinya YSKL udah bisa kembali lagi join ke arah pertempuran. Namun sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Finn, dia memberikan gangguan dan juga menambahkan beban kehidupan di dalam beberapa pemain yang dimiliki oleh Orochimaru itu sendiri. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Super King Retribution begitu baik, tapi hidupnya sangat-sangat tebal. Ngebadanin rekan-rekannya, sementara sekarang coba lihat zaman forcing Provision dan juga Chrono Days. Tapi masih ada Super Dan yang membalikkan keadaan Super Dan. Benar-benar memasak and well done. Well done by Super Dan. Mega kill diamankan dan bukan cuma sekedar presence setup-nya. Zoning out. The targeting yang optimal dari Super Dan.
Captain. Ya, pressure yang luar biasa. Sempat dijauhkan oleh Finn, tapi dia mendekat dengan adanya flicker Dark Wave. Dan bahkan pegangin banyak pemain dari BTR by Vitality. Makin jauh lagi goldnya, 4.000 gold. Sekarang RRQ mendapatkan 7 poin kill berbanding dengan 1 poin kill saja dari BTR by Vitality. Dan Nile benar-benar kena zoning semenjak Super dan selalu hadir dalam setup turtle-nya. Ya, dan kita akan lihat moment of truth-nya. Karena RRQ Hoshi, mereka udah pegang lagi early game. Tapi seperti apa yang tadi Bang KB bilang, late game untuk Bigetron by Vitality juga bisa mereka manfaatkan. Makanya cukup meyakinkan lagi-lagi dari early game. Temponya dipegang, goldnya juga dikendalikan. Bahkan sejujurnya ini lumayan meyakinkan dengan 4.000 gold sekarang. Ya. Level juga yang sementara itu untuk Super Toy, Super Ken masih belum berhenti. Farmnya benar-benar masih stabil. Dan jangan sampai lepas ya, apa yang sudah mereka miliki dari early game seperti ini. 2 kill dari Super Toy. Itu udah early game yang benar-benar membuat nantinya dari poin-poin kill bisa ditabung dan nanti akan menjadi efek lagi untuk Skypierce, Lethality juga. Sekalipun nanti Eman ada efek shield, tapi tentunya dengan adanya efek dari si Halberd biasanya yang dibawakan sama Granger, pasti bakal ada pengurangan dari shield dan juga regen HP-nya. Yep, ini dia. Bigetron by Vitality, mereka harus mencari bagaimana caranya ya. Untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan. Sementara RRQ mereka harus bisa mempertahankan dan juga konsistensi. Itu dia. Karena untuk dalam keadaan menang kayak begini, bukan tidak pernah ya RRQ ya Prof ya. Ya. Sering mereka kayak begini. Makanya itu yang bakal kita lihat nantinya. Yap, ada flicker terdengar tadi sepertinya. Namun sekarang Eman harus mundur dulu. Ya Moreno ya, dengan Eternal Guard juga yang tadi dibuka. Cuma nanti dia berhasil untuk bisa mendapatkan apapun. Finn ditangkap, Oke. diganggu aja. Sedangkan Perfect Turtle harusnya akan bisa diamankan oleh Super Ken. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Lagi-lagi akan memupuk keunggulan bagi RRQ Hoshi. On the way ya untuk 5.000 gold harusnya. Dengan adanya Perfect Turtle, goldnya akan semakin leading lagi dan pressure-nya akan semakin lebih bisa dimainkan sama Super Dan Idok. Ya, dan Finn ini nggak berkutik sama sekali ya. Selalu diganggu, di depannya selalu ada Idok juga. Sementara udah mulai terlihat adanya 4 versus 4 di area bottom lane dan Bigetron. Mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak selain merelakan saja outer bottom turretnya dihancurkan. Udah pasti bakal dilepas. Dan gak ada trade juga karena di bagian top lane Super Ken sudah menghadang. Bahkan mengejar Nile. Waduh. Sakit banget tapi Super Ken masih ingin lebih. Wah. Ada satu Fajar dan tindakan perlindungan tadi dari Moreno. Wow. Moreno sampai selamat sementara sekarang coba lihat zaman Force sudah dibuka. Eman berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu inner yang dia milikin. Yap, itu tadi hampir banget ada Sokolil ya. Ya solo kill di bagian top lane ya. Tapi digagalkan dengan adanya Eternal Guard dari Moreno. Moreno. Itu udah pasti ada tindakan preventif juga ya. Karena Super Ken juga gak mau terlalu dive ke dalam. Oke. Jadi, Oh, flicker. tercolong dengan Law and Order. Super Dan tadi. Dan mereka perlahan tapi pasti. Outer turret mid berhasil dirubungkan lagi dan keuntungan kembali untuk RRQ. Ya itu walaupun dengan adanya flicker yang kebuang ya. Tapi itu worth banget untuk ngancurin outer middle turret plus super dannya nggak tumbang. Malefic Roar-nya udah dari tangan dari Super Toy. Sementara untuk item dari Super Ken udah selesai dengan Brute Force. Next karena ada Azure Blade dia bakal menuju ke Endless Barrel. Jadi bakal lebih sustain lagi dengan adanya basic attack yang akan dia mainkan. Sementara untuk next item dari Toy. Supposed to be akan larinya ke arah dari si Halberd. Untuk memberikan efek punish juga kan, tambahan 8%. Dan seperti itu untuk Idok, dia selesai dengan adanya Chassis Pauldron. Ini akan mengurangi attack speed juga daripada Eman dan item anti-burst teman-teman. Jangan lupa ya, Chassis Pauldron punya 2 pasif, nggak cuma untuk mengurangi attack speed, tapi juga mendapatkan regen ketika HP-nya di bawah 30%. Ya di bawah, drop di bawah 30 ya. Iya. Oke. Dan sekarang dengan adanya Lord yang sudah coba untuk dikuasai oleh RRQ Hoshi. Seharusnya nggak bakal ada kontes paksa sih dari Bigetron. Ya, Free Lord. Karena dengan perbedaan gold 5.000, sekalipun nanti BTR by Fidelity ada percobaan ya untuk mengambil Lordnya, pasti dari RRQ bakal target orangnya dulu. Super Dan juga sudah selesai dengan Chassis Pauldron. Pasca tadi dapetin Lord. Semakin lebih superior lagi untuk front line-nya. Yap, aman banget ya. Sejauh ini terjaga bagaimana tempo yang lagi dipegang sama RRQ Hoshi. Celah-celah yang coba untuk dicari, ketahuan. Oke. Dua orang ya. Yap. Cek semua bush. Itu rules pertama kalau misalkan dapetin Lord. Dan ternyata dilakukan seperti biasa. Using Lord. Terlihat ini dia. Lebih sangat-sangat disiplin. Pelan dapetin Lord dan tidak ingin mengulang kejadian di menit yang ke-10. Lebih sabar ya. Lebih sabar. Yap. Temponya juga lebih terjaga. Goldnya juga nggak ketarik sama sekali.
BTR by Vitality mulai menerima tekanan tersebut. Endless Barrel juga sudah selesai dari Super Ken. Oke. Udah bakal terinvade semua sih ya. Zona farmingnya bakal semakin sempit, resource juga udah mulai habis. Bigetron by Vitality mereka harus melakukan setup defense dan membuka vision hanya mengandalkan ke arah Magic Sentry sekarang. Iya. Udah di bagian bottom lane ya, udah di bagian top lane. Nungguin inner turret dulu, baru sentry-nya ada. Ya, pasti bakal dilepasin aja. Apalagi ini masih di bawah menit 12. Dia masih ada pasif dari base turret. Ya bahkan kayaknya belum ke trigger juga ya, dijaga di depan. Dicicil lagi dan tidak akan ada follow up lebih dari RRQ Hoshi. 7.000 gold. Hampir 8.000 bahkan. Ini early game yang manis banget dari RRQ. Sehingga untuk kita ngomongin soal BTR by Vitality, winning condition mereka just defense. Jangan sampai terlalu melakukan pergerakan ya, karena secara atribut kan ini juga udah kerasa banget. Iya, ya. jauhnya. Karena kalau untuk RRQ ya mereka udah maintain keuntungannya. Seperti yang Pak Plum bilang, tinggal pertahankan. Kalau winning condition dari BTR, just defense. Defense dulu. Ya, keduanya punya winning condition. Dan tentu berbeda karena perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Ini terlalu jauh untuk bisa pengejaran juga kan. Ya, mereka bisa memberikan efek punish ya untuk Bigetron harusnya. Oke, dan Eman. Zaman force kali ini sudah terlihat, tapi Super Dan tertinggal sendirian. Bahkan ada YSKL yang masih bisa memberikan bantuan. Pertempuran terjadi di lorong-lorong sepi, dan itu dia hidupnya hadir dengan Glorious Pathway. Udah langsung diwakil, Shogunnya masih berusaha untuk bisa pulang. Menuju ke arah rekan-rekannya. Shogunnya berhasil untuk pulang dan tidak ada yang tumbang. Ya, tadi itu Super Dan juga buka Infernal Pursuit-nya juga kenceng banget ya. Ya. Langsung lompat-lompat ya. Karena banyak banget yang nge-trigger efek dash juga ya. Jadi Ya. mau nggak mau Super Dan-nya bakal lebih mudah untuk mengejar dengan Infernal Pursuit. Oh, Super Toy ternyata Blade of Despair. Wow, 2 Legion Sword ternyata yang dibawakan Wadaw. dan langsung mau full damage. pedas ya. Dan Ya. level 14 juga nih, unggul banget soalnya. Winter Crown dari YSKL juga. For safety, kalaupun nanti dia bakal ditarget dengan penalty zone, dia masih punya efek freeze. Oke, udah Winter Crown sebagai item kedua langsung loh. Ya, Habis habis glowing. glowing ya langsung Winter Crown juga. Nile udah gak akan dikasih celah yang nyaman sama sekali ya. Nah, ini Bahkan dia. cuma cicil dari kejauhan aja. Pressure-nya nggak berhenti soalnya kan. 8.000 gold bener-bener nggak bergeser sedikit pun. Sehingga membuat sekarang untuk BTR by Vitality mereka juga pasti bakal terkurung terlebih dahulu di area jungle. Oke, dan jangan lupakan, ini udah memasuki ke arah mid to the late game. Akankah ada window yang lebih terbuka lagi untuk Bigetron by Vitality? Tapi kalau kita ngeliat dari RRQ Hoshi, mereka bener-bener sabar Nile. banget sekarang, Wop. Yap, dan sekarang Naila sendirian saja. Ada 2 player menjadi keuntungan untuk RRQ itu sendiri. Bahkan Shogun pun harus layap. Wow, Lord gratis harusnya untuk RRQ. Harusnya ya, tadi juga mau flanking kalau kita lihat Pin yang lagi mengendap-endap di area rumputan. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Glue untuk dalam keadaan seperti ini ya. Ya untuk nge-flank pun kalau misalkan tadi mungkin kita bisa melihat ya. Nile yang ingin nge-follow up pergerakan daripada Finn. Tapi ternyata nggak bisa karena ketutup sama Super Dan. Yap. Oke, Super Ken. Ada satu phantom execution tadi dikeluarkan dan masih bisa untuk keluar lagi dari area defensif yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Oke, 3 base turret sudah mulai dicicil dari kejauhan juga dan goldnya lihat. Ini akan menuju ke angka 10.000. Nah ini dia nih 10.000 gold nanti bakal Finishing muncul touch. sesuatu. Yap. Ada Finishing touch. Tapi kalau buat sekarang, karena dengan perbedaan gold yang terlalu signifikan, aku cukup bisa melihat bagaimana potensi dengan 3 lane push. Nah. Yang ini tentunya tekanannya akan ada terus dari BTR by Vitality yang nantinya dari 3 lane ini akan menyibukkan mereka juga. Oke, Lord akan masuk lewat atas. Sementara sekarang Finn menjadi orang terdepan, tapi Finn kehilangan begitu banyak. SP di dalam tubuhnya. Torno sudah terlihat, ada penalti zone dikeluarkan oleh Shogun. Sementara itu sekarang di bagian belakang Nile-nya hadir. Guna untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi masih ada Yeskill guna untuk bisa mengejar. Dengan Crimson Beacon dan juga Flicker tadi yang sudah dikeluarkan. Sementara sekarang Nile masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Di belakangnya terlihat ada 4 player dari RRQ Hoshi. Langsung kejar-kejaran, semakin dikejar, semakin kau jauh Nile. Wah, Nael, akankah sempat? Akankah sempat? Dan Nael langsung say what? Ada Glorious Pathway dan pertempuran harusnya akan terjadi lagi. Hidup menjadi orang terdepan. Nael masih berhasil selamat. Super Ken tadi. Masih ada beberapa puncher yang dikeluarkan. Wah, itu adventure by Nael ya. Ya. Dikejar-kejar, lari dan bahkan gak tumbang. Ini Nael the Explorer ya barusan ya. Ya. Mulai dari area mid sampai dengan tadi di bagian top lane dan untungnya di cover dengan cepat. Tapi dengan push Lord barusan RRQ setidaknya mendapatkan 2 base turret di bagian top lane dan juga mid lane. Tersisa bottom lane. Dan bottom lane itu juga adalah lane yang dimana ada Lordnya. Sehingga laning jauhnya akan tetap unggul untuk RRQ. 10.000 gold lead. Wah, 10.000 ya. Jadi barusan itu Cristiano Nail apa Lionel Nail itu?
Ya bebas, Bebas ya? bebas. Coba Tergantung kita lihat saya di kolom komen nanti ya. Lebih mengarah kemana ya. Lari-lari ya. Oke. Boleh, tapi itu juga gerakan yang cukup berani ya dalam lagi loose condition. Dia mau gunting dari belakang, target langsung ke arah super toy-nya. Nah itu, gerakan-gerakan apa? No risk, no king Phoenix. Mahal. Dimana emang selalu ada gerakan yang beresiko dalam keadaan kalah atau bahkan menang. Yap. Dan biasanya itu bisa jadi big play. Karena tadi targetnya dari Nanael adalah super toy. Dan super toy itu hanya ke-trigger dari flickernya aja. Sehingga buat sekarang ya masih aman-aman banget. Apalagi goldnya nggak ketarik loh sama BTR by Vitality. Nggak. Jadi keuntungan udah pasti tetap ada di RRQ. 10.000 gold ketahan. Dan untuk standar dari overall gold, ini juga BTR by Vitality masih kurang 5.000 untuk menyentuh ke 45.000. Ya, tapi ya Kyoshi harusnya bisa manfaatin next Lord ya. Yap. Untuk kembali menggedor bagaimana defensif dari Bigatron by Vitality dan membuktikan finishing touch tersebut untuk Kyoshi. Ya, sentuhan akhir ketika ada Lord. Oke, dan ternyata kali Super Ken bisakah dia menyelamatkan diri dan berhasil. Mission sukses dari Super Ken. Kaget saya bang. Iya, dan mission fail dari Bigatron by Vitality dan sekarang Glorious Pathway udah dikeluarkan pula. Akankah Idok memancing? Bagaimana pertempuran itu terjadi? Karena 2 baran SP lagi dari Lordnya. Idok sedikit lagi yang tersisa. Ada Nail dan kejauhan berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Bahkan untuk sekarang coba lihat Super Dan yang masih berhasil bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Finn yang mundur sedikit. Pertempuran yang terjadi di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Bigatron by Vitality. Finn yang mundur agak selamat. Super Dan yang masih menjadi orang terdepan. Evan yang berhasil langsung dihilangkan. Super Dan jalan tapi masih ada beberapa player. Dan Yeskiel mengganggu jalur kepulangan dari Bigatron by Vitality. Dan di sisi lain juga double kill dikantongi oleh Super Ken. Dan harusnya ini akan menjadi end the game untuk Kyoshi. Harusnya ini menjadi kemenangan untuk RRQ di game yang pertama karena masih menyisakan Nail sendirian. Bisakah Nail mempertahankan dan tidak bisa harusnya. Hey, ada Winter Crown dan game.